Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas mengenai cara lolos tes wawancara untuk seleksi guru penggerak ya. Ini harus kita persiapkan betul, saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Selamat kami ucapkan untuk semua peserta yang lolos di tahap 1. Selanjutnya adalah tes wawancara ya, sehingga harus kita persiapkan betul bagaimana nanti kita menghadapi wawancara. Yang pertama, persiapkan diri Anda datang atau persiapkan diri 15 atau 30 menit sebelum wawancara dimulai. Jangan sampai Anda ditunggu. Yang kedua adalah kenakan pakaian yang mempresentasikan seorang guru profesional. Nah, tentunya ini adalah merupakan kesan pertama bagi Bapak dan Ibu untuk bertemu secara virtual dengan pihak penyeleksi ya, sehingga gambaran pakaian itu merupakan hal yang penting. Jangan sampai kita terlihat kurang rapi atau seperti tidak siap menghadapi wawancara. Ibarat pepatah, kita tidak boleh berperang tanpa menggunakan senjata. Nah, untuk itu, pelajari kembali soal IC di tahap 1 karena pertanyaan wawancara ini adalah merupakan penegasan jawaban-jawaban Anda yang sudah Anda tuliskan di soal IC di tahap 1. Penguji akan melihat seberapa konsisten Anda terhadap apa yang sudah Anda tulis di soal IC yang merupakan gambaran pengalaman dari selama Anda menjadi guru ya. Kemudian jawab pertanyaan dengan jujur, berikan jawaban yang jelas dan bukan hanya iya atau tidak. Sertakan alasannya, jangan sampai saat wawancara menyatakan mahir dalam menggunakan misalnya komputer, menggunakan kamera, namun pada kenyataannya kita bahkan tidak tahu caranya mengganti lensa kamera atau bagaimana prosedur penggunaan komputer yang baik dan benar. Jadi perlu sekali kita tekankan di sini, jawab pertanyaan dengan jujur sehingga kita bisa mengalir dalam menjawabnya. Dan sekali lagi tidak boleh lepas dari apa yang sudah Anda tulis pada soal IC di tahap 1. Pertanyaan dalam soal interview tentu akan mengalir sesuai dengan alur pikir dari penguji sendiri ya. Jadi hal-hal yang tidak terduga akan terjadi tanpa kita bisa duga sebelumnya. Jika kebetulan ada pertanyaan yang tidak kita mengerti, maka sebaiknya jangan buru-buru kita jawab terlebih dahulu. Coba kita pikirkan kembali. Jangan asal kita jawab. Nah, jika setelah kita pikirkan kemudian kita tidak jelas dengan pertanyaannya, kita bisa sedikit bertanya ulang apakah maksud dari pertanyaan tersebut. Baru kemudian kita jawab pertanyaan tersebut dengan baik. Setelah itu, ada baiknya kita mempelajari diri sendiri ya, melalui pertanyaan IC yang sudah kita jawab di tahap 1. Kenali diri kita baik-baik, kemudian kaitkan dengan apa yang akan kita lamar atau guru penggerak ya. Kita pelajari lebih jauh apa itu guru penggerak, maksudnya seperti apa, motivasi yang seharusnya dimiliki ketika Anda mendaftar guru penggerak itu apa, apakah motivasi yang tepat, benarkah motivasi itu datang dari diri Anda. Karena di sini ketika kita berbicara mengenai guru penggerak, maka kita tidak hanya berbicara mengenai sebuah individu yang berhasil menjadi pemimpin pembelajaran, tetapi guru penggerak adalah individu yang nantinya diharapkan mampu menggerakkan seluruh ekosistem yang ada di sekitarnya ya, dari rekan kerja, siswa, kemudian lingkungan sekolah,
dan juga di masyarakat. Nah, apakah Anda siap dengan itu? Nah, itu pelajari dan kenali diri Anda. Jika kebetulan Anda terlalu gugup, apa yang ingin Anda sampaikan malahan lupa, coba tarik nafas dulu dan bersikap santai ya. Ingat, kita sedang diinterview ya untuk seleksi. Sehingga kita harus bisa mengendalikan diri ya. Tetapi jangan khawatir, sebuah interview itu tidak akan seseram itu ya. Kemudian usahakan selalu memilih kata-kata yang positif. Buat jawaban kita itu selalu ke arah yang positif. Misalnya kita bukan tipe orang yang mengerjakan semua hal itu sendiri atau individualis ya. Maka jawaban kita harus bisa menjelaskan bahwa tipe orang yang harus bekerja dalam kelompok, menghindari penggunaan kata tidak, ya, mengganti dengan yang lebih baik ya, bisa dengan cara atau lainnya. Contoh, jika kita tidak bisa atau multitasking, kita bisa mengatakan bahwa kita dapat bekerja lebih baik jika fokus pada satu pekerjaan karena kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan efisien ya. Ubah kekurangan itu menjadi kekuatan. Kita juga bisa dalam menjawab pertanyaan itu kita melengkapi kekurangan kita dengan berkolaborasi antar teman, dengan peserta didik kita, dengan seluruh fasilitas yang dimiliki sekolah, dengan berkoordinasi dengan pimpinan dan lain sebagainya. Jika kebetulan wawancara itu sedikit membuka peluang untuk bertanya jawab, Anda ditanya atau kita bisa menanyakan sesuatu hal, maka kita harus memilih pertanyaan yang menambah poin bagi Anda ya. Misalnya kita berbicara mengenai tanggung jawab nanti setelah lulus menjadi guru penggerak, apa peran kita dan seterusnya ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat penguji kita menjadi terpukau. Dan yang terakhir adalah latihan. Nah, ini adalah poin yang paling penting yang menentukan kita lolos atau tidak di wawancara. Latihan ini tentu sangat penting ya. Jarang ada yang membahas ketika kita akan menginterview, padahal interview itu bukan bakat secara lahir ya. Seseorang mahir saat interview itu karena sering dilatih dan sering datang untuk interview atau wawancara. Nah, jika Anda belum pernah sama sekali melakukan interview, maka bisa berlatih dengan mencari-cari ya kemungkinan pertanyaan dan menjawabnya sesuai dengan kondisi kita ya. Anda juga bisa bertanya, diskusikan terlebih dahulu dengan rekan sejawat kita. Yang terpenting adalah pengalaman dari Bapak dan Ibu guru yang sudah kemarin mengikuti seleksi wawancara. Pertanyaannya tidak lain adalah penegasan ya dari soal IC yang pertama kali di tahap 1 itu kita kerjakan. Sehingga alangkah baiknya itu kita ulang lagi, kita buka lagi, kita cari tahu jawaban-jawaban kita rangkaikan kembali menggunakan jawaban-jawaban yang lebih baik dan sekiranya bisa menambah bobot penilaian bagi Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya lolos ya di tahap seleksi wawancara ini sehingga bisa naik ke seleksi tahap berikutnya. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya. Baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education
Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.